Shalom, selamat Natal. Kiranya kasih, sukacita, dan berkat Natal melingkupi kehidupan saudara-saudara sekalian. Saudara, pernahkah Anda menyadari bahwa begitu sering kita ingin dihargai, dipuji, atau ditempatkan di posisi yang lebih tinggi, bahkan dalam pelayanan? Sementara Tuhan Yesus justru menunjukkan jalan yang berlawanan. Anak yang melayani dan menebus, itu yang menjadi tema perenungan Gema hari ini. Sebuah perenungan yang mengingatkan kita bahwa kemuliaan sejati dalam kerajaan Allah bukan berada di puncak kekuasaan, melainkan di perjalanan kerendahan, melayani, mengasihi, dan mengutamakan orang lain, sebagaimana Kristus telah terlebih dulu melakukannya. Sebelum lebih lanjut merenungkan Gema hari ini, mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk momen Natal hari ini ya Tuhan, yang mengingatkan kami akan keagungan kasih-Mu. Allah yang rela turun ke dalam dunia bagi kami orang-orang berdosa. Biarlah firman-Mu hari ini menolong kami untuk melihat keindahan teladan Kristus yang merendahkan diri dan melayani. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Injil Markus pasal 10 ayat 35 sampai 38. Kemudian dilanjutkan dengan ayatnya yang ke-43 sampai 45. Lalu Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedius, mendekati Yesus dan berkata kepadanya, "Guru, kami ingin engkau melakukan apapun yang kami minta dari engkau." Jawabnya kepada mereka, "Apa yang kamu kehendaki kuperbuat bagimu?" Lalu kata mereka, "Perkenankanlah kami duduk dalam kemuliaan-Mu kelak, yang seorang di sebelah kanan-Mu dan yang seorang di sebelah kiri-Mu." Namun kata Yesus kepada mereka, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum atau dibaptis dengan baptisan kuterima? Tidaklah demikian di antara kamu. Siapa saja ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Siapa saja yang ingin menjadi yang pertama di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Karena Anak Manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Amin. Walaupun Yakobus dan Yohanes baru saja mendengar perkataan Tuhan Yesus tentang penderitaan yang akan ia alami, diolok-olok, diludahi, dicambuk, dan dibunuh. Namun mereka tidak benar-benar memahami maknanya. Alih-alih berduka cita atau menunjukkan empati, mereka malah meminta tempat terhormat, yaitu duduk di sebelah kanan dan kiri Tuhan Yesus dalam kemuliaannya. Di benak mereka, Tuhan Yesus adalah Raja yang akan segera menaklukkan Yerusalem. Seperti halnya raja-raja Israel kuno yang gagah perkasa. Mereka ingin mendapat posisi istimewa. Murid-murid lain yang mendengar hal ini menjadi marah. Kemungkinan besar mereka marah karena mereka juga menginginkan posisi tinggi. Mungkin mereka bukan baru sekali ini bertengkar soal siapa yang terbesar di antara mereka. Kemudian Tuhan Yesus memanggil mereka semua dan mengajarkan prinsip yang berbeda dengan prinsip dunia. Dalam kerajaan Allah, orang yang ingin menjadi terbesar harus bersikap seperti hamba yang melayani semua orang lain. Ukuran kemuliaan dalam kerajaan Allah bukan besarnya kekuasaan atau kehormatan, tetapi kerendahan hati dan semangat untuk mengutamakan orang lain. Perkataan Tuhan Yesus dalam ayat 45, "Karena Anak Manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang."
Saudara, Tuhan Yesus membuat orang lain merasa dihargai, dikasihi, dan berarti. Banyak lagu rohani Kristen yang mengungkapkan kebenaran ini. Misalnya dalam lirik, "Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji matamu." Tuhan Yesus mengangkat kita yang hina dan menjadikan kita berharga di matanya. Bukan karena kita telah berjasa, tetapi karena Ia mengasihi kita. Albert Einstein menggantung foto seorang ilmuwan terkenal di rumahnya sebagai simbol dari ambisinya untuk menjadi besar dan dikenang. Namun, seiring waktu, Einstein mengganti foto itu dengan gambar Mahatma Gandhi, yaitu seorang pejuang kemerdekaan India, dan Albert Schweitzer, seorang misionari di Afrika. Ia mulai menyadari bahwa hidup yang paling bermakna adalah hidup yang diberikan bagi orang lain. Saudara, perayaan Natal tahun ini mengingatkan kita bahwa Tuhan Yesus adalah teladan tertinggi yang bukan hanya mengajar, tetapi menyerahkan nyawanya bagi kita. Ia membuat kita yang berdosa merasa berharga. Dalam kasih dan pengorbanannya, kita mempelajari arti menjadi besar di mata Allah, yaitu menjadi hamba bagi sesama. Apakah Anda lebih mengutamakan kepentingan pribadi atau kepentingan sesama? Dengan mengingat bahwa Tuhan Yesus, Raja segala raja, telah rela merendahkan dirinya untuk melayani manusia, apakah Anda bersedia mengesampingkan kepentingan pribadi demi melayani orang lain? Mari kita berdoa. Di hari Natal ini ya Tuhan, biarlah kami belajar dari Engkau ya Yesus, Anak Allah yang datang bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani dan memberikan nyawamu bagi kami. Tolong kami menyingkirkan ego, ambisi pribadi, dan keinginan untuk dihargai, supaya hidup kami menjadi saluran kasih-Mu. Bentuklah kami agar semakin serupa dengan Kristus dan menjadi berkat bagi sesama. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati.